Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saat-saat tertentu dalam hidup manusia ketika sebuah getaran halus muncul tanpa diundang. Ia tidak datang dari pikiran, tidak pula dari logika. Getaran itu hadir begitu saja, seringkali ketika lidah atau batin menyebut asma Gusti. Pada detik itu, seolah ada ruang tersembunyi di dalam diri yang perlahan terbuka. Ruang yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, oleh pikiran yang berlari ke sana kemari, oleh kelelahan hidup yang tak pernah benar-benar berhenti. Getaran itu lembut, nyaris tak terasa, namun dalam. Ia bukan ledakan emosi, bukan pula sensasi yang menggetarkan tubuh secara kasar. Justru sebaliknya, ia seperti sentuhan halus yang membuat dada terasa lapang, napas melambat, dan hati tiba-tiba menjadi tenang. Banyak orang sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Bahkan seringkali, orang yang mengalaminya memilih diam, karena merasa pengalaman itu terlalu pribadi untuk diceritakan. Namun bagi jiwa yang sedang mencari arah, getaran ini terasa seperti panggilan. Panggilan yang tidak bersuara, tetapi jelas terasa. Seolah ada sesuatu yang berkata, berhentilah sejenak. Dengarkan. Di momen inilah, manusia mulai menyadari bahwa di balik kehidupan lahir yang riuh, ada kehidupan batin yang selama ini menunggu untuk disentuh. Pengalaman ini sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya sekadar perasaan sesaat, ada pula yang mengira itu hanyalah sugesti. Padahal, bagi tradisi batin dan ajaran leluhur, getaran rasa ini adalah tanda awal bahwa jiwa mulai peka. Bukan karena manusia menjadi istimewa, melainkan karena ia mulai membuka diri. Membuka ruang dalam dirinya yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan ambisi. Disinilah pintu pertama menuju pemahaman tentang manunggaling Kawula Gusti mulai tampak. Manunggal bukanlah konsep yang dapat dipahami sepenuhnya oleh akal. Ia tidak lahir dari pemikiran yang panjang, tidak pula dari perdebatan tentang benar dan salah. Manunggal berawal dari rasa. Dari kesadaran halus bahwa ada kehadiran yang lebih besar dari diri manusia, namun terasa dekat, sangat dekat. Penting untuk dipahami sejak awal bahwa manunggal bukan berarti menjadi Tuhan. Leluhur tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyetarakan diri dengan Gusti. Klaim semacam itu justru lahir dari ego yang halus, ego yang menyamar sebagai spiritualitas. Manunggal bukan peleburan wujud, bukan pula penghapusan batas antara makhluk dan Sang Pencipta. Yang terjadi adalah pertemuan rasa, bukan penyatuan hakikat. Ketika asma Gusti diseru dengan hati yang lembut, manusia tidak sedang memanggil Tuhan untuk datang. Gusti tidak pernah jauh. Yang berubah adalah batin manusia itu sendiri. Batin yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Rasa yang tadinya tumpul mulai hidup. Dari sinilah kehadiran itu terasa, bukan sebagai sesuatu yang baru, tetapi sebagai sesuatu yang selama ini ada, namun terabaikan. Getaran batin ini tidak bisa dipaksakan. Ia tidak muncul karena keinginan untuk merasakan sesuatu yang agung. Justru ia hadir ketika hati berhenti menuntut, ketika manusia tidak lagi sibuk ingin menjadi apa-apa. Dalam kelembutan itulah, rasa mulai berbicara. Rasa yang jujur, rasa yang tidak berisik, rasa yang mengenali kehadiran tanpa perlu menjelaskan. Manunggal, pada tahap awal ini, hanyalah kesadaran sederhana, kesadaran bahwa manusia tidak sendiri. Bahwa di balik napas yang keluar dan masuk, ada kehidupan yang mengalir. Bahwa di balik detak jantung, ada kehendak yang menjaga. Kesadaran ini tidak membuat manusia merasa tinggi, justru sebaliknya, ia melahirkan kerendahan hati. Karena semakin seseorang merasakan kehadiran Gusti, semakin ia sadar betapa kecil dan terbatas dirinya. Inilah pintu rasa. Pintu yang tidak bisa dibuka dengan paksa, tetapi akan terbuka dengan sendirinya ketika hati melembut. Dari pintu inilah perjalanan batin dimulai. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, melainkan untuk kembali mengenali diri sebagai kaula. Sebagai jiwa yang berjalan, mendengar, dan perlahan belajar menyelaraskan diri dengan getaran kehidupan yang lebih besar. Dan selama pintu ini terbuka, meski hanya sedikit,
manusia akan mulai memahami bahwa manunggaling Kawula Gusti bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kesadaran yang lebih dalam. Sebuah perjalanan yang dimulai dari satu hal paling sederhana, rasa yang bergetar saat asma Gusti diseru. Di tengah kehidupan yang bergerak tanpa henti, ada saat-saat tertentu ketika ketenangan datang tanpa sebab yang jelas. Ia tidak selalu hadir di tempat sunyi, tidak pula menunggu dunia berhenti berisik. Terkadang ketenangan itu muncul justru ketika seseorang berada di tengah hiruk-pikuk, di keramaian, di perjalanan, atau di sela aktivitas yang melelahkan. Tiba-tiba dada terasa lapang, pikiran mereda, dan hati seperti disentuh oleh sesuatu yang lembut. Banyak orang menganggap pengalaman ini sebagai kebetulan. Sebuah momen singkat yang lalu berlalu. Padahal, bagi jiwa yang peka, ketenangan ini bukan peristiwa acak. Ia adalah sapaan batin. Sapaan yang datang ketika batin mulai cukup tenang untuk mendengarkan. Sapaan yang mengingatkan bahwa di balik kegaduhan dunia, selalu ada ruang hening yang menunggu untuk disadari. Ketenangan ini berbeda dari kelelahan atau pasrah. Ia bukan hasil dari menyerah pada keadaan. Justru ia terasa hidup, penuh, dan menyegarkan. Seperti embun yang turun perlahan, membasahi jiwa yang kering tanpa suara. Di saat inilah, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak hanya bergerak di permukaan. Ada lapisan yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih jujur. Ajaran leluhur Jawa telah lama mengenali ruang ini. Mereka tidak menyebutnya dengan istilah yang rumit, karena yang dimaksud bukan konsep, melainkan pengalaman. Leluhur tidak mengajarkan manusia untuk meninggikan diri atau menyetarakan diri dengan Gusti. Sebaliknya, yang diwariskan adalah laku menyelaraskan batin. Batin yang selaras akan lebih peka terhadap tuntunan halus yang selalu hadir, meski tidak selalu terasa. Dalam pemahaman ini, manunggal tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dicapai dengan usaha keras. Ia bukan puncak yang harus didaki dengan ambisi spiritual. Manunggal adalah keadaan batin yang selaras, seperti alat musik yang disetem dengan tepat. Ketika senarnya terlalu tegang, ia akan putus. Ketika terlalu kendur, ia tidak berbunyi. Keselarasanlah yang membuatnya mampu mengalun. Keheningan memegang peran penting dalam penyelarasan ini. Namun keheningan yang dimaksud bukan sekadar sunyi tanpa suara. Keheningan batin adalah keadaan ketika seseorang hadir sepenuhnya pada dirinya sendiri. Tidak larut dalam pikiran masa lalu, tidak terseret oleh kecemasan masa depan. Ia hadir di sini, di saat ini, bersama napas yang keluar dan masuk dengan alami. Di ruang keheningan inilah, rasa mulai berbicara. Rasa yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiran perlahan muncul ke permukaan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa untuk didengar. Ia hanya hadir, menunggu untuk diperhatikan. Bagi banyak orang, momen ini terasa asing. Karena selama ini mereka terbiasa hidup di kepala, bukan di rasa. Leluhur memahami bahwa keheningan bukan sesuatu yang diciptakan, melainkan disadari. Keheningan selalu ada, bahkan di tengah keramaian. Yang sering hilang adalah kesadaran manusia untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, laku-laku sederhana seperti menata napas, mengurangi bicara yang tidak perlu, dan memberi jeda dalam aktivitas, dipandang sebagai cara untuk kembali ke ruang batin ini. Di saat keheningan mulai terasa, getaran manunggal pun muncul dengan sendirinya. Bukan sebagai pengalaman yang spektakuler, melainkan sebagai rasa kedekatan yang halus. Seperti berada di dekat api unggun pada malam hari. Tidak perlu menyentuh api untuk merasakan hangatnya. Cukup duduk dekat, dan kehangatan itu akan sampai dengan sendirinya. Manunggal, pada tahap ini, adalah kesediaan untuk mendengar. Mendengar suara batin yang sering diabaikan. Mendengar tuntunan yang tidak selalu berbentuk kata. Ketika batin selaras, manusia tidak lagi berjalan dengan dorongan ego semata. Ada kebijaksanaan yang menuntun langkah, meski seringkali tidak disadari secara sadar. Keheningan juga mengajarkan kerendahan hati. Dalam hening, manusia menyadari keterbatasannya.
Ia melihat betapa banyak hal berada di luar kendalinya. Dari kesadaran ini, lahir sikap pasrah yang bukan lemah, melainkan kuat. Pasrah yang aktif, yang tetap berjalan sambil mempercayakan arah pada tuntunan yang lebih halus. Inilah ruang awal kesadaran dalam perjalanan manunggal. Sebelum melangkah lebih jauh, manusia perlu berdiam sejenak. Bukan untuk berhenti hidup, tetapi untuk mendengar kehidupan itu sendiri. Dari keheningan inilah, perjalanan batin akan menemukan pijakannya. Pijakan yang lembut, namun kokoh, karena berdiri di atas rasa yang selaras dengan Gusti. Ketika kata manunggal disebut, banyak pikiran langsung melayang pada gambaran yang keliru. Ada yang membayangkannya sebagai peleburan wujud manusia dengan wujud ilahi, seakan batas antara makhluk dan Gusti lenyap begitu saja. Pemahaman semacam ini tidak lahir dari rasa yang jernih, melainkan dari pikiran yang ingin segera mencapai sesuatu yang tinggi. Padahal, ajaran leluhur memandang manunggal dengan cara yang jauh lebih halus dan membumi. Manunggal bukan tentang meleburkan diri, apalagi mengklaim kesatuan hakikat. Manunggal adalah keselarasan. Keselarasan antara batin manusia dengan kehendak Gusti. Seperti dua aliran yang berjalan berdampingan, bukan menjadi satu sungai yang sama, tetapi mengalir seirama menuju tujuan yang selaras. Dalam keselarasan inilah, rasa kedekatan muncul tanpa perlu menghapus batas. Pemahaman ini menempatkan manusia pada kedudukan yang tepat sebagai kaula. Kaula bukan sekadar sebutan bagi hamba, melainkan jiwa yang sadar. Jiwa yang mengenali asal-usulnya dan memahami kemana ia akan kembali. Dalam ajaran Jawa, kesadaran ini dikenal sebagai sangkan paraning dumadi, pengetahuan batin tentang dari mana kehidupan bermula dan kemana ia berpulang. Kaula yang sadar sangkan paran tidak berjalan dengan kesombongan. Ia tahu bahwa hidup ini bukan semata perjalanan lahir yang berakhir di kematian. Hidup adalah proses pulang, sebuah perjalanan batin yang perlahan mengembalikan jiwa kepada sumbernya. Kesadaran ini membuat manusia lebih berhati-hati dalam melangkah, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih jujur dalam memandang dirinya sendiri. Dalam kesadaran sebagai kaula, manusia tidak lagi sibuk membuktikan kelebihan spiritualnya. Ia tidak merasa perlu terlihat istimewa atau berbeda. Justru semakin ia memahami kedudukannya, semakin ia merendahkan hati. Kerendahan hati ini bukan dibuat-buat, melainkan tumbuh alami dari pemahaman bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan. Di sisi lain, Gusti dipahami bukan sebagai sosok yang jauh dan menakutkan, tetapi sebagai cahaya urip. Cahaya kehidupan yang mengalir ke seluruh jagat, menghidupi setiap makhluk tanpa kecuali. Cahaya ini tidak dapat dimiliki, tidak pula dapat diklaim sebagai milik pribadi. Ia hanya bisa disambut, diterima dengan rasa syukur dan ketulusan. Seperti matahari yang menyinari bumi, cahaya Gusti tidak memilih kepada siapa ia memberi terang. Manusia tidak menjadi matahari hanya karena ia merasa hangat. Kehangatan itu adalah pancaran yang diterima, bukan sumber yang dimiliki. Pemahaman inilah yang menjaga laku manunggal tetap suci dan tidak tergelincir ke dalam kesombongan batin. Manunggal, dalam makna ini, adalah kemampuan manusia untuk membuka diri agar cahaya itu dapat mengalir tanpa terhalang. Ketika batin dipenuhi ego, ambisi, dan keinginan untuk diakui, cahaya itu tertutup. Bukan karena cahaya berhenti memancar, tetapi karena batin manusia tidak lagi bening untuk menerimanya. Sebaliknya, ketika batin jernih, cahaya itu terasa hadir tanpa perlu dicari. Keselarasan kehendak batin dengan Gusti tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seiring seseorang belajar mendengarkan rasa dan meredam keinginan untuk menguasai. Di titik ini, manunggal tidak lagi dipahami sebagai pengalaman luar biasa, melainkan sebagai keadaan hidup yang sederhana namun dalam. Hidup dijalani dengan kesadaran, setiap langkah ditempuh dengan kehati-hatian batin. Kerendahan hati menjadi penjaga utama dalam perjalanan ini. Tanpa rendah hati, manunggal mudah berubah menjadi klaim spiritual. Klaim yang membuat seseorang merasa lebih dekat dengan Gusti dibandingkan orang lain. Padahal,
Kedekatan sejati justru melahirkan rasa kecil di hadapan kebesaran. Semakin dekat rasa itu, semakin lembut jiwa. Dalam pandangan leluhur, kaulah yang manunggal tidak pernah merasa sudah sampai. Ia terus belajar, terus menyelaraskan diri, dan terus menjaga kejernihan rasa. Ia tidak mengukur perjalanan batinnya dengan pencapaian, tetapi dengan kedalaman kesadaran dan kualitas sikap hidupnya. Dari pemahaman inilah, makna manunggal menemukan tempatnya yang sejati. Bukan sebagai puncak spiritual yang membedakan manusia satu dengan yang lain, melainkan sebagai jalan sunyi yang menuntun kaulah untuk hidup selaras dengan cahaya urip. Jalan ini menumbuhkan kebijaksanaan, ketenangan, dan welas asih yang mengalir alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika manusia mampu berjalan di jalan ini dengan rendah hati, ia tidak lagi sibuk bertanya apakah dirinya telah manunggal. Karena pada saat itulah, rasa telah menjawab dengan sendirinya, lembut, jujur, dan tanpa perlu diumumkan. Dalam keilmuan batin Jawa, rasa menempati kedudukan yang sangat luhur. Ia bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi, bukan pula emosi yang mudah berubah oleh keadaan luar. Rasa adalah pusat kesadaran terdalam, tempat jiwa mengenali dirinya sendiri sebelum ia mengenali dunia. Di sanalah manusia benar-benar hadir, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk menjadi sesuatu. Pikiran seringkali riuh. Ia bergerak cepat, melompat dari satu persoalan ke persoalan lain, membawa kenangan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Pikiran mudah terpengaruh oleh kata-kata, oleh penilaian orang lain, oleh keinginan untuk dipuji atau diakui. Namun rasa sejati berada di bawah semua kegaduhan itu. Ia bening, tenang, dan jujur. Selama tidak diganggu, rasa selalu tahu di mana tempatnya berpijak. Karena itulah rasa menjadi jembatan kesadaran dalam perjalanan manunggal. Ia menghubungkan kaulah dengan Gusti bukan melalui konsep, tetapi melalui kehadiran. Rasa tidak bertanya, tidak membandingkan, dan tidak menuntut jawaban. Ia hanya mengenali. Dan pengenalan inilah yang seringkali lebih dalam daripada pengetahuan apapun. Rasa sejati tidak muncul dengan sendirinya ketika batin penuh oleh kebisingan. Ia perlu ruang untuk hadir. Ruang itu bernama keheningan. Keheningan bukan berarti menjauh dari kehidupan, melainkan memberi jeda di dalamnya. Jeda untuk berhenti sejenak dari arus pikiran yang tidak pernah puas. Dalam jeda itulah, rasa mulai terdengar kembali. Latihan keheningan tidak selalu membutuhkan tempat khusus atau waktu yang panjang. Ia bisa dimulai dari hal paling sederhana, menyadari napas. Napas adalah jembatan antara tubuh dan batin. Ketika napas diperhatikan dengan lembut, bukan diatur dengan keras, getaran diri ikut melambat. Tarikan dan hembusan napas menjadi lebih halus, lebih dalam, dan lebih sadar. Saat napas melambat, ego yang biasanya berdiri paling depan perlahan mengambil jarak. Keinginan untuk menguasai, untuk mengatur, dan untuk memahami semuanya mulai mereda. Di titik ini, rasa mendapatkan ruang untuk muncul. Bukan sebagai ledakan pengalaman spiritual, tetapi sebagai kehadiran yang tenang dan stabil. Tapa batin, dalam pengertian leluhur, bukanlah penyiksaan diri. Ia adalah kesediaan untuk berdiam dan mendengarkan. Mendengarkan gerak batin sendiri tanpa menghakimi. Dalam diam itu, seseorang belajar membedakan mana suara pikiran dan mana suara rasa. Pikiran sering berbicara dengan keras, sementara rasa berbicara dengan lembut. Namun justru kelembutan itulah yang membawa kebenaran. Ketika rasa sejati mulai dikenali, seseorang akan merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar. Ketenangan ini tidak goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan. Ia seperti danau yang dalam. Permukaannya mungkin bergelombang oleh angin, tetapi kedalamannya tetap tenang. Dari kedalaman inilah, rasa menjadi pijakan hidup. Rasa yang tersambung dengan Gusti melahirkan kepekaan batin yang halus. Kepekaan ini bukan kemampuan melihat yang gaib atau mengetahui hal-hal tersembunyi. Kepekaan ini adalah kemampuan membaca kehidupan dengan jernih. Seseorang menjadi lebih peka terhadap arah,
terhadap tanda-tanda kecil, terhadap bisikan halus yang selama ini terabaikan. Disinilah intuisi bekerja. Intuisi bukan dugaan atau perasaan sesak. Ia adalah pengetahuan yang muncul dari rasa yang bening. Intuisi sering hadir sebagai dorongan kecil yang tenang, bukan sebagai desakan yang gelisah. Ia tidak memaksa, tetapi meyakinkan. Ia tidak berisik, tetapi jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, intuisi inilah yang menjadi bentuk nyata manunggal. Ketika seseorang berjalan mengikuti intuisi yang lahir dari rasa sejati, langkahnya terasa lebih ringan. Keputusan diambil tanpa banyak keraguan. Bukan karena ia tahu segalanya, tetapi karena ia selaras dengan arah batin. Bahkan ketika keputusan itu membawa pada jalan yang tidak mudah, ada ketenangan yang menyertainya. Namun penting disadari bahwa rasa bukan tujuan akhir perjalanan. Rasa adalah jembatan. Ia mengantar manusia untuk memahami kedudukannya sebagai kaula dan mengenali kehadiran Gusti dalam hidupnya. Jika seseorang terjebak pada rasa sebagai tujuan, ia akan berhenti bergerak. Padahal, rasa sejati selalu mengajak untuk terus menyelaraskan diri, terus belajar, dan terus merendah. Dari jembatan rasa inilah, perjalanan batin melangkah lebih dalam. Rasa menjadi pondasi bagi setiap laku, bagi setiap tirakat, dan bagi setiap tindakan dalam kehidupan. Tanpa rasa yang jernih, laku kehilangan arah. Dengan rasa yang terjaga, hidup menjadi perjalanan yang dipandu oleh cahaya dari dalam. Dalam perjalanan batin menuju manunggaling kaula Gusti, tirakat menempati posisi yang sangat penting. Namun sejak awal, leluhur telah mengingatkan bahwa tirakat bukanlah jalan untuk mencari kesaktian, bukan pula cara untuk menonjolkan kelebihan spiritual. Tirakat adalah seni menyelaraskan diri. Sebuah laku halus untuk membersihkan batin dari kabut yang menutup rasa. Banyak orang salah memahami tirakat sebagai penderitaan yang disengaja. Padahal hakikat tirakat bukan menyiksa tubuh, melainkan menjernihkan jiwa. Tirakat tidak mengajarkan manusia untuk melawan kehidupan, tetapi mengajaknya berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan tirakat, manusia belajar mengenali apa yang berlebihan dalam dirinya dan perlahan melepaskannya. Pusat dari tirakat adalah batin. Ketika batin penuh oleh hawa nafsu, ambisi, dan kegelisahan, rasa menjadi tertutup. Suara batin yang halus tenggelam oleh riuh keinginan. Tirakat hadir untuk meredakan kegaduhan ini. Ia mengajak manusia kembali pada kesederhanaan, bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai kelapangan. Kesederhanaan yang diajarkan leluhur bukan berarti hidup tanpa memiliki apa-apa. Kesederhanaan adalah keadaan batin yang tidak diperbudak oleh keinginan. Seseorang boleh memiliki banyak hal, tetapi tidak terikat olehnya. Dalam batin yang sederhana, ruang menjadi lebih luas. Di ruang inilah, rasa dapat bernapas dengan bebas. Leluhur hidup dengan ritme yang selaras dengan alam. Mereka bangun, bekerja, dan beristirahat tanpa tergesa. Ritme ini bukan kebetulan, melainkan kesadaran bahwa kehidupan memiliki alurnya sendiri. Ketika manusia terlalu memaksa, batin menjadi tegang. Tirakat mengajarkan untuk kembali mengikuti alur itu dengan lembut. Salah satu bentuk tirakat yang paling mendasar adalah menyepi. Menyepi bukan berarti melarikan diri dari dunia, tetapi memberi jarak agar dunia tidak terus-menerus memenuhi batin. Dalam menyepi, seseorang belajar mendengar dirinya sendiri. Ia menyadari napasnya, menata pikirannya, dan menghadapi rasa yang selama ini dihindari. Dalam keheningan menyepi, banyak hal muncul ke permukaan. Kenangan, penyesalan, keinginan, bahkan luka batin yang lama terpendam. Tirakat tidak mengajarkan untuk menolak semua itu. Justru sebaliknya, tirakat mengajarkan penerimaan. Dengan menerima, batin menjadi jujur. Kejujuran inilah yang perlahan membersihkan. Menata napas menjadi bagian penting dalam tirakat. Napas yang disadari dengan lembut menenangkan tubuh dan batin. Ketika napas teratur, pikiran pun mengikuti. Dari napas yang tenang, rasa mulai muncul kembali. Rasa yang tidak terburu-buru, tidak menuntut, dan tidak menghakimi.
Penerimaan adalah inti tirakat yang sering terlupakan. Banyak orang berusaha keras untuk berubah, tetapi lupa menerima keadaan saat ini. Tirakat mengajarkan bahwa perubahan sejati dimulai dari penerimaan yang tulus. Ketika seseorang menerima dirinya apa adanya, tanpa topeng dan tanpa pembenaran, batin menjadi lapang. Dari kelapangan inilah cahaya batin mulai menyala. Cahaya ini tidak datang sebagai kilatan yang mengejutkan, melainkan sebagai terang yang lembut. Terang yang membuat seseorang melihat hidup dengan lebih jernih. Kesalahan masa lalu tidak lagi menjadi beban, tetapi pelajaran. Masa depan tidak lagi menakutkan, tetapi aman untuk dilangkahi. Tirakat melahirkan kekuatan batin yang sangat halus. Kekuatan ini tidak tampak dari luar. Ia tidak ditunjukkan dengan kata-kata besar atau sikap yang menggurui. Kekuatan batin sejati justru terlihat dari ketenangan. Dari kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia bergolak. Dari kesabaran yang tidak dibuat-buat. Kekuatan ini bukan untuk menguasai orang lain. Leluhur menegaskan bahwa batin yang kuat adalah batin yang mampu menguasai dirinya sendiri. Ketika seseorang mampu menundukkan ego, keinginan, dan amarahnya, ia tidak lagi mudah diguncang. Inilah tanda bahwa tirakat telah bekerja di dalam dirinya. Pada akhirnya, tirakat adalah jalan kembali. Jalan dari kebisingan menuju keheningan, dari kerumitan menuju kesederhanaan, dari keterpisahan menuju keselarasan. Ketika tirakat dijalani dengan niat yang bersih, ia membuka jalan menuju manunggal yang sebenar-benarnya. Bukan manunggal yang diklaim, tetapi manunggal yang dirasakan dalam setiap napas dan langkah hidup. Dalam ajaran leluhur Jawa, Sangkan Paraning Dumadi bukan sekadar pengetahuan tentang asal-usul kehidupan, melainkan kesadaran batin yang mengubah cara manusia memandang hidup. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak hadir di dunia ini tanpa arah. Ada asal yang melahirkan, dan ada tujuan yang menunggu. Hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa lahiriah, tetapi perjalanan pulang yang berjalan perlahan melalui pengalaman, pelajaran, dan kesadaran. Ketika seseorang mulai menyadari asal-usulnya, ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat segalanya. Kesadaran ini meluruhkan ego yang selama ini ingin diakui, dipuji, dan dimenangkan. Ia menyadari bahwa segala yang ia genggam, jabatan, harta, bahkan tubuh, adalah titipan yang suatu saat akan dilepas. Dari pemahaman ini, hati menjadi lebih ringan, karena tidak lagi memikul beban untuk selalu unggul di hadapan dunia. Kesadaran tentang tujuan hidup juga mengubah cara manusia memandang dunia. Dunia tidak lagi dianggap sebagai tempat menetap, melainkan jalan yang dilalui. Ambisi yang dulu terasa mendesak perlahan melunak. Bukan berarti manusia berhenti berusaha, tetapi usaha tidak lagi dilandasi ketakutan atau keinginan untuk mengalahkan orang lain. Usaha dilakukan dengan tenang, sebagai bagian dari laku hidup yang selaras. Dari kesadaran inilah, welas asih mulai tumbuh dengan alami. Ketika seseorang menyadari bahwa setiap jiwa sedang menempuh perjalanan pulangnya masing-masing, ia tidak lagi mudah menghakimi. Ia melihat orang lain bukan sebagai lawan, melainkan sebagai sesama pejalan. Kesalahan orang lain dipahami sebagai bagian dari proses, bukan alasan untuk merendahkan. Welas asih ini bukan sikap yang dibuat-buat. Ia lahir dari pengenalan akan kerapuhan diri sendiri. Ketika seseorang jujur pada keterbatasannya, ia menjadi lebih lembut kepada keterbatasan orang lain. Kelembutan jiwa ini terasa dalam cara berbicara, dalam cara mendengar, dan dalam cara merespons keadaan. Kata-kata tidak lagi digunakan untuk melukai, tetapi untuk menenangkan. Seseorang yang hidup dengan kesadaran Sangkan Paran juga lebih menghormati kehidupan dalam segala bentuknya. Alam, sesama makhluk, dan dirinya sendiri diperlakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Ia tidak melangkah dengan serakah. Setiap tindakan dipertimbangkan bukan hanya dari untung rugi, tetapi dari dampaknya bagi keseimbangan. Di titik inilah, manunggal mulai tampak sebagai buah nyata, bukan sekadar pengalaman batin. Manunggal tidak hanya dirasakan dalam keheningan meditasi atau laku tirakat,
tetapi tercermin jelas dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang berjalan, berbicara, dan bersikap menjadi cermin dari keselarasan batinnya. Tuturnya lembut, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena batinnya tenang. Sikapnya tidak tergesa, karena ia tidak lagi dikejar oleh rasa takut tertinggal. Kehadirannya meneduhkan, bukan karena ia berusaha menenangkan orang lain, tetapi karena ia sendiri telah berdamai dengan dirinya. Orang-orang di sekitarnya merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan, seolah berada di dekat mata air yang sejuk. Manunggal dalam tindakan juga terlihat dari cara seseorang menghadapi cobaan. Ia tidak melawan keadaan dengan panik. Ia berhenti sejenak, membaca pesan yang tersembunyi, lalu melangkah dengan lebih bijaksana. Dalam diamnya, ada kekuatan yang kokoh. Seperti gunung yang tidak bergerak, namun menjadi penopang bagi sekitarnya. Kesadaran sangkan paran membuat seseorang tidak mudah tersesat oleh dunia. Ia tetap hadir di tengah kehidupan, tetapi tidak larut di dalamnya. Ia bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi seperti manusia lainnya, namun ada jarak batin yang menjaga kejernihan. Jarak ini bukan pemisah, melainkan ruang untuk melihat dengan jernih. Dari sini, hidup berubah menjadi laku sembah yang nyata. Setiap tindakan menjadi bentuk pengabdian. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan rasa. Tidak ada lagi pemisahan antara spiritual dan keseharian, karena keduanya menyatu dalam kesadaran. Inilah buah manunggal yang sejati. Pada akhirnya, Sangkan Paraning Dumadi mengembalikan manusia kepada kesederhanaan yang hakiki. Kesadaran bahwa kita datang dari sumber yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama melahirkan kedamaian yang dalam. Dari kedamaian inilah, manunggal hidup sebagai sikap, bukan sebagai konsep. Dan dari sikap inilah, kehidupan menemukan harmoni yang lembut namun kokoh. Kini, sebelum melangkah lebih jauh keluar, marilah sejenak kita berhenti ke dalam. Heningkan napas, lembutkan dada, dan dengarkan apa yang selama ini jarang kita beri ruang. Di balik riuh pikiran dan kesibukan hidup, selalu ada suara halus yang setia menunggu. Suara yang tidak pernah memaksa untuk didengar, tetapi selalu hadir dengan kesabaran yang dalam. Suara itulah yang menuntun jiwa pulang. Ketika kita memberi diri kesempatan untuk hening, kita mulai menyadari bahwa Gusti tidak pernah jauh. Ia tidak bersembunyi di tempat yang sulit dijangkau, tidak pula menunggu dipanggil dengan cara yang rumit. Yang sering menutup jarak hanyalah batin kita sendiri, batin yang terlalu penuh oleh keinginan, ketakutan, dan penilaian. Saat batin mulai bening, kehadiran itu terasa tanpa perlu dicari. Manunggal, pada akhirnya, bukanlah pengalaman yang harus dipamerkan atau dibuktikan. Ia bukan tanda keberhasilan spiritual, bukan pula mahkota bagi mereka yang merasa telah sampai. Manunggal adalah perjalanan pulang. Perjalanan yang sunyi, perlahan, dan penuh kesadaran. Setiap jiwa menempuhnya dengan langkah yang berbeda, namun menuju arah yang sama, kembali kepada asal sejati. Perjalanan pulang ini tidak menuntut kesempurnaan. Ia tidak meminta manusia menjadi suci tanpa celah. Yang diminta hanyalah kesungguhan untuk menjaga rasa tetap jernih. Ketika rasa terawat, langkah menjadi ringan. Ketika rasa terabaikan, perjalanan terasa berat. Disinilah manusia belajar bahwa yang paling penting bukan seberapa jauh ia melangkah, tetapi bagaimana ia melangkah. Warisan leluhur mengajarkan bahwa hidup yang selaras tidak lahir dari ambisi, melainkan dari kerendahan hati. Leluhur tidak meninggalkan banyak kata-kata besar, tetapi laku yang sederhana dan dalam. Mereka mengajarkan untuk berjalan pelan, mendengar dengan saksama, dan menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Di dalam kesederhanaan itulah, cahaya sejati mudah dikenali. Merawat rasa adalah bagian dari tanggung jawab batin. Rasa yang dibiarkan akan tertutup oleh kebiasaan lama. Rasa yang dirawat akan tumbuh menjadi penuntun hidup. Merawat rasa berarti memberi ruang untuk hening, jujur pada diri sendiri, dan berani melembutkan ego. Tidak mudah, tetapi selalu mungkin, selama niat tetap terjaga. Dalam perjalanan ini,
Tidak ada yang berjalan sendirian. Meski setiap jiwa menempuh jalannya sendiri, kita saling terhubung dalam pencarian yang sama. Berbagi pengalaman batin bukan untuk membandingkan, melainkan untuk saling menguatkan. Ketika satu jiwa berani jujur tentang perjalanannya, jiwa lain menemukan cermin untuk mengenali dirinya sendiri. Manunggal tidak mengajak manusia meninggalkan dunia, tetapi mengajaknya hadir sepenuhnya di dalamnya. Dunia tidak lagi dipandang sebagai medan persaingan, melainkan sebagai ruang belajar. Setiap pertemuan membawa pesan. Setiap perpisahan mengajarkan keikhlasan. Setiap cobaan menjadi undangan untuk kembali pada rasa. Ketika manusia hidup dengan kesadaran ini, tindakannya menjadi bentuk sembah yang hidup. Bukan sembah yang ditunjukkan dengan gerak lahir semata, tetapi sembah yang tercermin dalam sikap, tutur kata, dan pilihan hidup. Hidup itu sendiri menjadi doa yang berjalan, napas demi napas. Pulang ke cahaya sejati bukan berarti meninggalkan diri yang sekarang, melainkan memeluknya dengan penuh kesadaran. Menerima kekurangan tanpa menyerah, mengenali kelebihan tanpa sombong. Di dalam penerimaan inilah, cahaya itu terasa hangat dan menenangkan. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi jalan. Maka jika perjalanan ini menyentuh hatimu, berjalanlah terus dengan lembut. Tidak perlu tergesa, tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Jagalah rasa, rawat keheningan, dan percayalah pada tuntunan halus yang hadir dalam hidupmu. Gusti selalu paring padhang dalan, selama kita bersedia membuka diri untuk menerimanya. Semoga setiap langkahmu dipenuhi kesadaran. Semoga setiap napasmu membawa ketenangan. Dan semoga perjalanan pulang ini menuntunmu kembali kepada cahaya sejati, tempat jiwa menemukan rumahnya. Semoga Gusti paring padhang dalam tumraping gesangmu.